Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi, di mana satu minggu secara 3 kali kami akan hadir membagikan renungan singkat firman Tuhan yang practically supaya Anda semua boleh dikuatkan sebelum Anda masuk dalam kerjaan Anda, sebelum Anda melakukan aktivitas, biar kita memulai bersama-sama dengan Tuhan. Mari saya mengajak sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita dalam pembelajaran ini, supaya Spirit of Revelation, Wisdom menguasai kita, dan kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh datang kembali ke hadapan Tuhan, untuk belajar kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai hari-hari kami, baik kami yang sekolah, bekerja, melakukan aktivitas kami sehari-hari. Biar kami memulai dengan firman Tuhan, karena kami percaya ketika kami memulai dengan firman Tuhan, kami memulai dengan Engkau, kami akan melihat bahwa sepanjang hari ini kami akan mengalami kemenangan dan kami akan mengalami kekuatan yang daripada Engkau. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, dan mengurapi setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada, yang saat ini sedang mendengarkan renungan pagi, biar kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mempersilakan Roh Kudus, bekerjalah secara ajaib di tengah-tengah kami. Para malaikat Orang Kudus, lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengalami Kristus melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama dalam renungan pagi kita, di mana nats yang kita ambil adalah Kisah Rasul pasal yang ke-17, dimulai ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 30. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara renungkan firman Tuhan ini dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 24 sampai 30, saya memberi judul renungan pagi hari ini, judulnya adalah Bagaimana Menemukan Tuhan. Nah, Saudara, menemukan Tuhan ini penting sekali, karena saya percaya kalau setiap pagi kita datang kepada Tuhan dan menemukan Tuhan, maka the whole day, sepanjang hari itu saya percaya kita bukan cuma berjalan bersama Tuhan, tapi kita akan melihat keajaiban, kita akan melihat pemulihan, dan kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Nah, kalau Anda perhatikan dalam ayat 24-30, itu berbicara tentang dua hal yang penting sekali. Yang pertama, kalau Anda baca dari ayat 24-25 maksud saya, Anda akan menemukan bahwa ayat ini bicara mengenai Tuhan. Lalu dimulai dari ayat yang ke-27, maka Anda akan menemukan bahwa ayat ini berbicara mengenai manusia. So, saya menyimpulkan ayat ini berbicara tentang dua hal yang penting, yaitu yang pertama mengenai Tuhan, dan yang kedua mengenai manusia. Nah, kita nggak terlalu banyak bagaimana membahas Tuhan, karena saya percaya itu adalah hal yang mungkin setiap kita bisa mengerti, saudara, dengan mudah. Karena Allah sangat-sangat luar biasa, saudara. Kalau Anda perhatikan ayat 24, di situ bicara mengenai Tuhan, dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi saudara, kalau ayat ini bicara yang pertama mengenai Allah, itu bicara bagaimana Allah itu yang menciptakan langit di bumi dan segala isinya. God already create the world, bumi dan segala isinya. Dan yang kedua, Dia yang memberikan kepada Anda dan saya hidup dan nafas, bahkan dan segala sesuatu pada semua orang. Jadi saya percaya kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak mengenai Tuhan, karena kita semua sepakat bahwa yang pertama, Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Lalu Dialah yang memberikan kepada Anda dan saya kehidupan, nafas, bahkan segala sesuatu kepada semua orang, saudara. Nah, yang saya mau mengajak Anda untuk kita renungkan pagi hari ini dalam renungan pagi kita, yaitu bagaimana tentang mengenai manusia, saudara. Nah, kalau Anda baca mulai ayat 27 dikatakan, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah Dia dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi kalau kita bahas mengenai manusia, ada 3 hal di ayat ini yang menjelaskan tentang, yang pertama adalah bagaimana kita mencari Dia.
Dan yang kedua, mudah-mudahan setelah Anda dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan, dengan ketekunan mencari Tuhan, step berikutnya mudah-mudahan kita bisa menjamah Dia, saudara. Lalu yang ketiga, setelah kita berusaha untuk mencari Dia sungguh-sungguh dan menjamah Dia, dan kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, ayat ini jelas sekali berkata ada 3 tahapan bagaimana kita step pertama sungguh-sungguh mencari Dia, dan yang kedua lebih dalam lagi kita bukan cuma mencari tapi menjamah Dia. Lalu bagaimana kita menemukan Dia, saudara? Dan saya percaya sebagai ciptaan Tuhan, manusia mempunyai sebuah kewajiban, saudara, yaitu apa? Yang pertama, bukan cuma berbakti kepada Allah, menyembah Allah, tapi kita harus mencari Dia sungguh-sungguh. Syukur-syukur setelah Anda mencari Dia sungguh-sungguh, Anda bisa menjamah Dia. Dan syukur-syukur kita bisa menemukan Dia. Saya tiba-tiba teringat seorang wanita pendarahan, di mana ketika dia sakit, dia mengalami bagaimana sakit pendarahan 12 tahun, saudara. Apa yang ada di benak dia? Dia cuma berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Dia lebih dari mencari Tuhan, dia lebih dari mengejar Tuhan, tapi dia mulai masuk step yang lebih dalam. Bagaimana dia berkeinginan bukan cuma mencari Tuhan dalam kehidupannya, tapi dia menjamah Tuhan. Dan dia beriman bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saya berdoa pagi hari ini dimanapun Anda berada yang menyaksikan program renungan pagi hari ini, supaya Anda memiliki sebuah komitmen, sebuah kerinduan, desire yang begitu serius. Bagaimana Anda bukan cuma mengejar dan mencari Tuhan, tapi Anda juga berkeinginan untuk menjamah Tuhan. Karena saya percaya ketika kita menjamah Tuhan, something happen, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika wanita pendarahan 12 tahun ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh, saudara. Dan saya berdoa supaya kita bukan cuma menjadi orang yang mengejar Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita moving to the next step. Lebih dalam lagi, kita memiliki kerinduan untuk menjamah Tuhan dalam hidup kita. Nah, di ayat ini Paulus mengajak setiap orang agar dalam perjalanan hidupnya selalu mencari Tuhan, menjamah Tuhan, dan menemukan Tuhan. In the journey of life, in the journey of faith dalam kehidupan kita, kita benar-benar memiliki kerinduan yang lebih dalam akan Tuhan, saudara. Yuk kita bahas secara detail. Yang pertama adalah kata mencari, saudara. Nah, kalau kita berkata mencari, berarti kita berusaha mendekatkan diri pada kehendaknya melalui perilaku kita, kata-kata kita, dan sikap kita, saudara. Mencari, saudara, butuh usaha yang serius. Mencari butuh pengorbanan. Mencari butuh konsisten dan fokus, saudara. Kita nggak bisa mencari sesuatu tanpa kita konsisten, tanpa kita fokus. Kita nggak bisa mencari, menemukan sesuatu kalau kita nggak dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Butuh yang namanya usaha dan keseriusan, saudara. Contoh konkret, ketika Anda kehilangan kunci, entah itu kunci mobil atau kunci rumah Anda, dan ketika Anda berkata, aku mencari, tapi Anda nggak serius melakukan itu, maka Anda tidak akan menemukannya. Kalau Anda berkata bahwa Anda serius untuk mencari Tuhan, mencari kunci yang hilang, maksud saya, dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan fokus, bahkan dibutuhkan pengorbanan, saudara. Itu kata mencari. Yang kedua, kita belajar kata menjamah, saudara. Kalau Anda bicara mengenai menjamah, artinya menjamah Tuhan berarti kita bisa merasakan secara eksistensi Tuhan dalam diri kita dan dalam semua ciptaannya, saudara. Jadi bagaimana arti menjamah Tuhan? Artinya merasakan eksistensi Tuhan dalam diri kita dan kehidupan kita. Tuhan itu berada di samping kita dalam segala perkara. Dia tidak pernah terlelap. Alkitab berkata penjaga kita tidak pernah terlelap. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia cuma sejauh doa. Tapi kita perlu mengambil sebuah tindakan iman untuk masuk ke step yang lebih dalam, yaitu bukan sekedar mengejar dan mencari Tuhan, tapi mulai menjamah. Artinya kita merasakan eksistensinya Tuhan, kuasa Tuhan. Sama seperti ketika wanita pendarahan mulai menjamah Tuhan, dia bukan cuma mencari Tuhan, tapi dia mulai menjamah jubahnya, dan dia mengalami eksistensi yang Tuhan lakukan, dan dia mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Dan kuasa kesembuhan itu mengalir melalui apa yang dia jamah, dan seketika Alkitab berkata perempuan itu sembuh, saudara.
Dan saya percaya inilah yang diartikan sebagai menjamah, saudara. Dengan merasakan eksistensi Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu, yang pertama, kita akan lebih percaya lagi. Sama halnya seperti wanita pendarahan, ketika dia mendengar tentang Kristus, bahwa Yesus datang ke kotanya, Yesus melakukan banyak mujizat, dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan ketika dia menjamah dan dia mengalami kesembuhan, saya percaya imannya akan bertumbuh, dia akan makin percaya. Dari yang tidak percaya akan menjadi percaya. Sama halnya kalau Anda pelajari kisah tentang Thomas, salah satu murid Yesus. Ketika dia mendengar cerita kebangkitan Yesus, dia nggak percaya, sampai aku menjamah secara pribadi. Lalu ketika Yesus datang menyatakan dirinya dalam kehidupan Thomas, Yesus berkata, Thomas silakan jamah. Dan ketika Thomas menjamah tangan yang ada lubang pakunya, Thomas yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan, saudara. Jadi kita perlu secara pribadi mengalami secara pribadi eksistensi Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga percaya ketika kita merasakan eksistensi Tuhan dalam hidup kita, bukan cuma membuat kita makin percaya, tapi membuat kita mengalami sesuatu terobosan, baik itu mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Meski belum pernah bertemu, mendengar tentang Yesus, mendengar tentang pengajarannya, perempuan 12 tahun ini mengalami pendarahan telah percaya. Karena kenapa? Dia mendengar kesaksian tentang Yesus. Dan saya juga percaya ini yang dialami kita semua. Bartolomeus, seorang buta yang ada di pinggir jalan, ketika dia mendengar tentang Kristus mau lewat di kotanya, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia mengejar Tuhan, lalu dia mulai memberanikan diri. Tuhan bertanya, apa yang aku akan perbuat? Dan dia berkata, aku mau melihat. Dan Yesus menjamah matanya, dan seketika dia mengalami mujizat, saudara. Saya percaya ketika kita mengalami yang namanya eksistensi Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, itu membuat kita dari yang tidak percaya jadi makin percaya, dari yang kurang percaya jadi sangat percaya, dan membuat kita juga mengalami terobosan, baik itu kesembuhan, mujizat, pemulihan, dan sebagainya, saudara. Artinya sekali lagi menjamah artinya melangkah ke step yang lebih dalam, saudara. Yang terakhir adalah kata menemukan, saudara. Dan Allah mengendaki manusia mencari dan akhirnya menemukan dia, sebab ia ada dan tidak jauh dari manusia. Mazmur pasal yang ke-19 ayat 2 sampai 7 mencatat yang pertama, bahwa bukti keberadaannya yang amat dekat dengan manusia. Sehingga Daud menulis, Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Artinya, saudara dengar baik-baik, Tuhan itu dekat dengan kita. Yohanes 17, ini yang menjadi doa Yesus. Dia berkata, ya Bapa, aku berdoa supaya dimanapun mereka berada, aku ada bersama-sama dengan mereka. Artinya sebenarnya, saudara, untuk dapat menemukan Allah, yang perlu kita lakukan cuma satu, yaitu harus mencari dengan kerinduan yang besar, dengan iman, saudara. Cukup saudara punya kerinduan, dan saya percaya saudara pasti akan menemukan Tuhan. Bukankah firman-Nya berkata, carilah maka kau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Dan saya yakin dan percaya ketika kita mencari, ketika kita mengejar Tuhan, ketika kita dengan serius fokus untuk menemukan Tuhan, saya percaya Dia tidak jauh dari kita. Dia cuma sejauh doa, dan kita pasti akan menemukan Dia. Bahkan Raja Daud menuliskan, dia berkata, kemana aku dapat pergi? Aku ke langit, kau ada. Aku kemana-mana, kau ada di situ. Membuktikan bahwa Tuhan sebenarnya dekat dengan kita, dan Dia ada di sekitar kita, saudara. Jadi untuk dapat menemukan Allah, yang pertama kita harus mencari dengan kesungguhan hati, dengan iman, dengan kerinduan yang besar. Yang berikutnya, kita harus benar-benar menjalani hidup dengan serius, yaitu melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Karena saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran dan kita sesuai dengan kebenaran, maka saya percaya Tuhan akan datang dalam kehidupan saudara, menemukan saudara. Saya yakin dan percaya bahwa Dia juga rindu untuk ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, yang dibutuhkan cuma satu, desire, kerinduan yang sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, bahwa aku mau menemukan Tuhan. Lebih daripada itu, saudara harus bayar harga,
tentu ada pengorbanan untuk mengejar Tuhan, menjamah Tuhan, bahkan sampai menemukan Tuhan. Mungkin sampai kita doa, kita puasa, kita cari Tuhan, kita mengkhususkan diri, kita bayar harga, maka saya percaya kita pasti akan ketemu Tuhan. Ada amin, saudara. Saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada yang menyaksikan renungan pagi hari ini, yuk sama-sama kita mencari Tuhan. Yuk sama-sama kita mulai masuk ke step yang lebih dalam. Kita mulai beranikan diri menjamah Tuhan, dan akhirnya kita menemukan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi hari ini, kami memulai dengan firman-Mu, mengajar kami untuk terus mencari Tuhan, menjamah Tuhan, dan syukur kami bisa menemukan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap mereka yang mengalami masalah, Tuhan Kau kasih jalan keluar. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dimanapun mereka berada. Dan Roh Kudus, aku berdoa, biarlah renungan firman hari ini mengajar kami untuk moving forward, going deeper dalam kehadiran-Mu. Biar kami masuk lebih dalam lagi. Kami bukan sekedar mencari Tuhan, tapi kami boleh menjamah Tuhan dan menemukan Tuhan dalam hidup kami. Aku berdoa untuk setiap orang yang merindukan Engkau dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Tuhan, aku memberkati mereka, bawa mereka dimanapun mereka berada, untuk mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Terima kasih Bapak. Sekali lagi aku memberkati setiap mereka. I speak life, I speak breakthrough, I speak healing, restoration to all of them dimanapun mereka berada. Be blessed in the name of Jesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa pagi hari ini, yuk kita sama-sama untuk moving forward lebih dalam lagi. Kejar Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, jamah Tuhan, dan temukan Dia. God bless you and see you next week. See you next time dalam program renungan pagi berikutnya. God bless you.